Poin yang pertama kita ambil. Benarkah CP ketika masa kecilnya ini dibully umat Islam karena agamanya Kristen? Dan tanda kutip pertanyaan ini bisa dikembangkan karena netizen tentu akan mengarah ke sana. Sehingga pertanyaannya bisa berkembang bebas. Benarkah Muslim dibolehkan membuli orang lain karena beda agama? Benarkah umat Islam bisa berlaku tidak adil terhadap umat yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan kepada CP. Siapa sebenarnya dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita masih kembali membahas tuduhan-tuduhan, klaim, tudingan yang dilakukan oleh Christian Peirce dalam bukunya, dan masih dalam pembahasan pendahuluan. Karena dalam pendahuluan bukunya ini setidaknya kami mencatat ada 3 poin yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama sudah kita paparkan pada tahap pertama video sebelumnya, dan ini pembukanya juga, yaitu yang kedua. Insyaallah nanti kita bagi 4 lah. Kita bagi 4 nanti pembahasan tentang ini. Yang pertama pembukaan tentang bagaimana ia membahas Islam dan bagaimana kemampuan dalam dia menafsirkan Al-Quran, dimana di video sebelumnya sudah kita paparkan bagaimana pengetahuan dia tentang Islam dan bagaimana dia memaparkan bagaimana ia menafsirkan tentang Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, ini yang sedang kita bahas nanti, yaitu benarkah ia dibully ketika kecilnya, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ketika masih kecilnya karena perbedaan agama. Yang ketiga, benarkah Yahudi dikutuk menjadi babi, kera, ataupun tikus. Yang ketiga, ini ada quote-nya menggunakan Al-Quran maupun dari Alkitab. Ini nanti akan kita bahas tersendiri 3. Jadi insyaallah ini 4 nanti kita bahas bagaimana tudingan-tudingan ini bisa kita jelaskan sehingga baik dari Muslim sendiri maupun dari Nasrani sendiri maupun dari Yahudi sendiri yang mungkin masih sama-sama belajar seperti saya, bisa kita mendapatkan informasi yang jelas, utuh, sehingga tidak tersesatkan oleh penafsiran yang keliru. Oke, masuk kita pada kesempatan ini tentang benarkah masa kecilnya CP ini termasuk orang yang masa kecilnya mengalami yang sangat berat. Sudah disampaikan bahwa ini pendahuluan dari bukunya Deception of Allah Makarin. Jadi saya mengambil dari buku mereka ini yang kita bahas. Jadi dia mengaku ketika waktu kecilnya dia mengalami masa berat di bangku sekolahnya. Dia tumbuh besar sebagai seorang Arab Kristen di Timur Tengah. Jadi dia kehidupannya itu berat di tengah-tengah umat Islam. Dan jadi kalau kita ambil bahasa sekarang, ini bisa kita sebut seperti bullying.
Kalau anak-anak sekarang namanya bully lah ya, dibully dia karena ada perbedaan, ada sesuatu yang berbeda dia dengan orang lain. Dalam hal ini karena agama, ini yang menjadi pilihannya, dan ini yang menjadi pilihan antara dari dia si CP ini masuk menjadi bagian muslim atau pergi mencari kebenaran. Ini yang kemudian dia pergi keluar mencari belajar Islam untuk membenarkan, untuk membuktikan Al-Quran itu betulan atau bohong. Terlebih sampai gurunya itu katanya menyebutkan bahwa semua orang Yahudi, semua kaum Yahudi itu adalah kera dan babi. Dia menggunakan dalil Al-Maidah 60. Tuduhan ini juga yang dijadikan alasan dia belajar Islam dan untuk membuktikan Al-Quran. Jadi pada poin pembahasan ini kita ambil dulu dasar satu. Yang pertama, secara tidak langsung dia menuduh umat Islam tidak adil. Umat Islam melakukan bullying terhadapnya. Umat Islam tidak adil terhadap umat yang lain ketika hidup bermasyarakat, bertetangga. Poin yang pertama kita ambil. Benarkah CP ketika masa kecilnya ini dibully umat Islam karena agamanya Kristen? Dan tanda kutip pertanyaan ini bisa dikembangkan karena netizen tentu akan mengarah ke sana, sehingga pertanyaannya bisa berkembang bebas. Benarkah Muslim dibolehkan membuli orang lain karena beda agama? Benarkah umat Islam bisa berlaku tidak adil terhadap umat yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan kepada CP. Siapa sebenarnya dia? Kenapa kita ambil yang dasar ini? Kenapa kita mulai dari pendahuluan? Kenapa tidak kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan, tudingan-tudingan terhadap Al-Quran dan Islam terhadap Nabi SAW? Kenapa kita ambil yang mendasar dari buku pendahuluannya? Karena pendahuluan itu adalah pondasi dia berpikir, pondasi dia menulis. Ketika pondasinya runtuh, ketika pondasinya lemah, maka yang lain ikut runtuh. Nggak akan jauh beda. Di video pertama sudah kita sebutkan model tafsirannya itu lemah. Kalau kita bilang tafsir paranoid, tafsir hantu. Ada memang yang membuat video bahwa debat hantu debat katanya. Ya memang para tafsirnya juga tafsir hantu, saya katakan. Sama seperti ketika kita paranoid terhadap hantu. Jalan kita di malam hari, lihat pelepah melambai aja, pikir udah setan, udah pikir hantu. Lihat dahan bergoyang, kita pikir juga hantu. Ada suara kelepak-kelepak, kita pikir langkah hantu mengikuti kita. Itu namanya tafsir hantu. Karena tertutup kebenaran karena kita paranoid terhadap itu. Tafsir kita tertutupi dengan prasangka kita. Kita tidak bisa lagi melihat kebenaran. Oleh karena itu, ketika dasarnya seperti ini, maka ikut juga runtuh. Oleh karena itu, sama seperti Islam. Ketika bangunan pertamanya, ini yang harus kokoh. Apa kalimat pertama dalam Islam? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kalimat dasar keimanan terhadap Tuhan. Keislaman kita diukur di sini pertama. Dan ini juga password untuk ke surga. Password untuk ke surga. Kunci untuk ke surga. Ketika dia punya password, ketika dia pegang kunci la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Apapun dosanya nantinya, apapun perbuatannya, dia akan diampuni karena dia pegang password. Dia punya kunci.
Dan setelah dia punya password tadi, maka seluruh amal dan ibadahnya akan diperhitungkan. Dia ada di surga yang mana, bagaimana cara dia masuk, kapan dia masuk surganya. Semakin baik passwordnya dipegang, semakin baik dia memegang kuncinya, diikuti dengan ibadah dan amalnya, maka akan semakin baik juga tingkatan surganya. Semakin cepat ia akan masuk surga, semakin nikmat dia cara masuknya. Tapi jika kalimat dasarnya ini, kalimat tauhidnya rusak, kalimat la ilaha illallah rusak, passwordnya rusak, kunci surganya, maka yang lain ikut runtuh, ikut rusak, maka neraka tempat persinggahannya, dan ujungnya pun bisa jadi neraka. Ini apabila ia rusak kalimat keimanan dasar dia, la ilaha illallah. Makanya tinggi kalimat la ilaha illallah. Termasuk ketika seorang yang beragama lain masuk ke Islam dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, maka akan hapus semua dosanya, sama seperti ketika dia bayi lahir. Ini yang berkaitan dengan CP di pendahuluannya. Ini yang perlu, kenapa kita bahas pertama pendahuluannya. Benarkah CP ketika kecilnya dibullying oleh umat Islam karena Kristen? Benarkah demikian? Untuk menjawab ini tentu perlu ada pembuktian, ada kesaksian. Siapa sebenarnya CP? Seperti apa wajahnya? Di mana dia tinggal ketika kecilnya? Di mana dia sekolah ketika waktu kecilnya? Ini dari dia sendiri. Tapi apa? Sampai saat ini kita belum melihat seperti apa wajahnya. Silsilah dia seperti apa? Dan pertanyaan selanjutnya yang perlu pembuktian, kesaksian. Di mana dia sekolah ketika waktu kecilnya? Siapa yang membuli dia ketika waktu kecilnya? Siapa guru yang menyampaikan dalil kepadanya bahwa semua orang Yahudi adalah kera dan babi? Hal ini perlu dipertanyakan karena ada perbedaan hukum dengan kasusnya. Artinya dipisahkan, perlu pemisahan antara hukum Islam yang dia perdebatkan. Dalam hal ini, bagaimana umat Islam bermasyarakat, bagaimana umat Islam bergaul secara hukum dan perilaku umatnya. Contoh, umat Islam hukum tentang bermasyarakatnya dengan sesama muslim, sesama manusia, atau dengan umat yang lain, itu bagaimana hukum Islamnya. Lalu bagaimana perilaku umat Islam dalam bermasyarakat? Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena perilaku umat itu belum tentu hukum. Karena bisa jadi umatnya kurang memahami hukumnya. Ini kenapa kita perlu perjelas di mana CP itu berada ketika kecilnya. Benarkah itu? Karena jangan sampai kita juga kita mengharapkan perilaku adil, tapi kita juga tidak adil terhadap posisi ini. Kita mau memponis umatnya, tapi kita menghantam hukumnya. Beda, ini nggak boleh kita lakukan. Kita juga harus adil. Dan jangan juga sampai ketika memang benar CP ini dibully ketika kecilnya, lantas kita bisa memponis hukum Islam bohong. Itu pun dengan catatan, jika CP benar tidak berbohong dengan masa kecilnya. Bagaimana jika dia bohong? Lebih parah. Oke, pada kesempatan ini saya tidak mengajak, saya tidak membela tentang perilaku umat. Perilaku umat itu berbeda-beda. Mulai dari yang
kelas ulama sampai kelas pejahat banyak, itu beda-beda. Tapi bagaimana hukum Islam itu sendiri, ini yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Karena ini yang dilemahkan CP. Sampai menyebutkan Al-Quran tidak benar, Al-Quran penuh kontradiksi, Nabi Muhammad SAW sendiri pun dinyatakannya pembuat Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Jauh itu dari perbuatan kita. Kembali kita contohkan, karena Islam itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu sumber kebenarannya, Al-Quran adalah contohnya, di mana Nabi SAW menjadikan contoh tauladan, uswatun hasanah, contoh terbaik. Coba perhatikan bagaimana Islam menata kehidupan bermasyarakat. Coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun Madinah, wilayah yang dulu sering terjadi perpecahan, terjadi pertikaian. Nabi ikat dengan perjanjian Islam, terkenal dengan 16 butirnya. Dan dengan umat Yahudi ada perjanjian 12 butir, sehingga menjadikan Madinah negeri yang makmur. Masing-masing bisa menjalankan agamanya, ekonominya masing-masing tanpa ada perselisihan dan saling memusuhi. Christian Faith tentu paham, kalau memang benar ia belajar tentang hukum syariah, tentu paham sejarah Madinah. Dan dalam Islam ada dalam hukum bergaul, hukum bertetangga, di mana lisan seorang muslim itu juga bisa jadi penentu ia berada di surga atau neraka. Disebutkan dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan banyak sholat, puasa, sedekah, hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka beliau berkata, "Dia di neraka." Lalu laki-laki itu kembali berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan sedikit puasa, sedekah, dan sholatnya. Ia hanya bersedekah dengan sepotong keju, tapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka beliau berkata, "Ia di surga." Ini disebutkan di Musnad Ahmad, nomor hadis 9298. Hadis ini menjelaskan bahwa keselamatan seorang tetangga dari lisan, baru lisan ya, belum perbuatan, hanya lisan saja itu sudah menjadi tolak ukur dia ada di surga atau di neraka. Ini salah satu dasar pondasi dari umat Islam bergaul, berhidup, bertetangga. Keselamatan tetangganya itu menjadi hal yang menjadi penting. Itu baru lisannya. Bagaimana jika itu dengan perbuatannya? Dalam hadis lain juga disebutkan di mana ukuran muslim selamat itu jari lisan. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, yang dinamakan mukmin adalah manusia yang aman dari gangguannya. Manusia yang merasa aman dari gangguannya. Sedangkan yang dinamakan muslim adalah kaum muslimin yang merasa selamat dari lisan dan tangannya. Dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari kejelekan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak masuk surga seorang hamba yang tetangganya merasa tidak aman dari tingkah buruknya. Di Musnad Ahmad nomor hadis 12.103. Jadi hadis ini menjelaskan yang namanya mukmin itu
orang di sekitarnya itu merasa aman dari gangguannya. Kalau dia muslim, dikatakan muslim, orang-orang di sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Nih, menjadi tolak ukur iman dan Islam seseorang, keselamatan tetangganya. Jadi tuduhan CP Christian Page yang menyebutkan bahwa ia mendapatkan perlakuan tidak adil ketika waktu kecil karena perbedaan agama adalah sesuatu yang tidak boleh dikaitkan dengan Islam. Tidak boleh dikaitkan dengan umat Islam. Bisa jadi itu terjadi pada kasus tertentu. Itu pun dengan catatan kalau CP benar dengan omongannya, jujur dengan tulisannya. Karena tidak hanya dalam pergaulan, dalam bertetangga, bermasyarakat, di dalam Al-Quran itu sendiri dijelaskan umat Islam itu adalah umat yang adil. Karena umat Islam itu akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami menjadikan kamu dan umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Nabi kamu Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini umat Islam itu hadir adalah sebagai umat yang adil, umat yang pilihan, sehingga ia akan bersaksi ketika di hari akhir nanti. Makanya umat Islam tidak boleh tidak adil. Ini dasarnya. Dan dicontohkan juga oleh Khalifah Umar ketika memutus perkara bukan karena ras, bukan karena agama, tapi karena kebenaran. Pernah diceritakan bahwa ada seorang muslim berselisih dengan seorang Yahudi. Mereka menghadap ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar melihat kebenaran ada pada pihak Yahudi. Lalu ia memenangkan orang Yahudi itu. Lalu orang Yahudi itu berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu telah memutus perkara dengan benar." Lalu Umar bin Khattab memukul dengan tongkatnya dan berkata, "Apa yang kau ketahui?" Lalu orang Yahudi itu menjawab, "Sesungguhnya kami mendapati bahwa tidak ada seorang hakim yang memutus suatu perkara dengan benar kecuali di sebelah kanan dan kirinya ada malaikat yang akan selalu membenarkannya dan meluruskannya pada kebenaran selama dia dalam kebenaran. Manakala ia meninggalkannya, maka mereka juga akan meninggalkannya." Jadi disebutkan di Muwatta Malik nomor hadis 1206. Ini juga pegangan umat Islam. Kenapa? Ia harus berlaku adil, berlaku pada kebenaran. Jadi tuduhan CP yang menyebutkan bahwa ia mendapatkan perlakuan tidak adil, dalam tanda kutip bullying ketika kecilnya, ini tentu perlu dipertanyakan. Benarkah umat Islam itu benar melakukan itu? Kalau dia menuduh hukum Islam tidak adil karena perbuatan umatnya, itu juga tidak adil. Dan kalau memang benar ada umat yang melakukan itu terhadapnya, tanya lagi, benarkah itu? Karena sampai saat ini kita tidak bisa melihat. Dia sendiri tidak memperlihatkan batang hidungnya. Benar atau tidak, kita tidak tahu. Allahu alam. Kita hanya berpegang pada tulisannya, pada omongannya yang tidak bisa, yang belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Semoga hal ini bisa menjawab pernyataannya yang menyebutkan umat Islam tidak adil, Islam penuh kontradiksi,
Al-Quran penuh kontradiksi hingga ditempatkannya dalam satu buku Allah Makarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.